Jumpa lagi dengan Komjen Nganggur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib pengangguran semua. Saya mau update nih ya untuk yang Komjen Grape Garden 1. Alhamdulillah media tanam sudah siap, greenhouse juga sudah jadi, dan ini sudah datang ya bibit-bibitnya ya dari Lampung dan dari Malang. Ya, saya memilih Lampung dan Malang itu karena memang saya percaya ya kepada dua supplier itu adalah dua-duanya senior di pengangguran. Jadi ya itu yang kita pilih. Nah, ini varian-varian, ayo kita lihat ya. Dan nah, ini varian-variannya ada apa aja nih, varietasnya ya. Yang pertama itu ada Jubil. Ya, Jubil ini nanti warnanya hijau insya Allah kalau sudah panen ya. Kemudian kita harapkan panen yang masif gitu ya, ya semuanya bisa panen, bisa merasakan. Ini adalah Jubil, ini adalah varian yang hijau yang juga buahnya itu lumayan besar ya, hampir sama dengan Transfigurasi maupun Dickson ya, yang dua yang hijau mempunyai ukuran buah yang cukup besar ya. Nah, kemudian ini ada Everest ya. Nah, ini Everest ya. Everest ini nanti warnanya adalah merah ya, merah dan buahnya besar ya, buahnya besar. Memang saya pilih yang buahnya besar-besar ya. Kemudian di sini ada juga Cherry Crystal ya. Nah, ini Cherry Crystal ini warnanya hitam ya, warnanya hitam nanti ya, keunguan gitu maksudnya. Nah, dan juga buahnya besar juga ya, buahnya besar juga. Nah, kemudian yang terakhir ada satu nih dapat bonus ya, ini adalah Transfigurasi ya, trans, buahnya hijau semburat kuning ya, atau kuning semburat hijau lah, sama aja. Dan buahnya memang besar-besar ya, besar-besar. Jadi di antara buah yang besar itu ada beberapa ya yang ukurannya itu boleh dibilang jumbo ya, yaitu Transfigurasi, kemudian Dickson ya, Cherry Crystal, Everest, termasuk Jubil, yaitu termasuk varian-varian yang buahnya besar ya, buahnya besar gitu. Nah, ini mudah-mudahan nanti pekan depan ya, masih pekan depan ini baru kita pindahkan ke media tanam yang di greenhouse ya. Nah, saya pengangguran ini setelah datang ya, ininya bibitnya, ini kita buka dari kardusnya, ini kardusnya ya. Kemudian kita diamkan seperti ini. Jadi diiupin, kalau orang Jerman bilang ini diiup-iupin, yaitu kena angin tapi nggak kena sinar matahari ya. Biarkan dulu seperti ini 2-3 hari ya. Kemudian setelah itu nanti bibitnya kita kenalkan dengan sinar matahari gitu ya. Kenalkan dengan sinar matahari setelah hari keempat misalkan ya. Hari keempat kita kenalkan dengan sinar matahari 3 jam gitu misalkan pagi, kemudian pindahin lagi ke iup-iupan seperti ini, nggak kena sinar matahari ya. Jadi nggak kena sinar matahari ya, karena di sebelah sana ya greenhouse-nya. Jadi ini nggak kena sinar matahari, tapi dia tetap kena angin segar, supaya dia dari packing itu kan pengap, dia bisa adaptasi, sudah mulai kena angin-angin ya. Itu yang pertama. Kemudian kita harus cek media tanam yang ada di polybag ini. Nah, ini kita lihat dulu. Nah, kita cek apakah basah atau kering. Nah, ini ternyata basah ya. Semua saya udah cek tadi masih agak basah. Kalau sudah agak basah seperti ini, diamkan saja dulu ya, nggak apa-apa. Insya Allah bibitnya bisa bertahan ya. Kemudian kalau udah agak sedikit mengering, kita bisa siram dengan vitamin B1 ya. Vitamin B1 dengan takaran yang sudah ada di kemasan ya. Itu bisa nanti dilihat. B1, vitamin B1 itu seperti ini ya, soib ya. Cuman memang ada beredar di di
medsos ya bahwa B1 ini kadang-kadang ada yang ada yang palsu gitu ya. Nah ini B1 ini ya Sohib ya. Nah ini B1. Nah ini saya juga harus cek nanti karena yang asli katanya di sini harusnya ada gambar daun ini yang seperti ini. Mungkin ini kemasan lama karena kemasan lama seperti ini. Nah caranya gimana? Cek aja nanti isinya. Isinya itu seperti teh ya. Kadang agak sedikit jernih, maksudnya teh yang nggak terlalu pekat. Ada juga yang kadang sepekat gitu. Nah itu nggak apa-apa. Yang penting dia agak seperti teh, bukan jernih banget kayak air. Itu yang pertama. Yang kedua untuk membedakannya adalah baunya ya. Nanti ada bau-bau semeriwing yang Sohib pengangguran bisa rasakan ketika atau bisa cium gitu ya. Ketika dibuka ya, tutupnya dibuka, segelnya dibuka, terus dia akan membawa uap keluar dan itu akan kecium baunya, khas lah pokoknya, bau khas ya, gimana gitu nanti bisa dicek sendiri. Nah kalau memang seperti itu insya Allah dia asli ya, nggak tiruan. Karena yang tiruan itu dia jernih banget kayak air, kemudian dia baunya juga hampir nggak ada ya, hampir nggak ada. Kalau ini baunya menyengat, menyengatnya itu tidak seperti fungi ataupun insek, bukan, tapi dia khas gitu ya baunya. Nanti akan Sohib ketahui sendiri setelah Sohib mungkin membeli dan membuka segelnya ya. Kemudian setelah kita siramkan ya, cukup nggak usah banyak-banyak ya, 1-2 gelas air mineral tuh yang berapa itu, 300 ml ya kalau nggak salah, 220 ml gitu ya gelas itu ukurannya. Gelas kecil itu 120 ml, 120 mungkin ya, 120 ml 2 gelas gitu ya, cukup ya, nggak usah banyak-banyak. Nah kemudian itu disiramnya ketika sudah agak mengering ya, agak kering sedikit siram aja. Nah ini didiamkan ya, karena untuk fungsi B1 itu sebenarnya juga ada anti stres ya. Vitamin B1 itu bagus untuk anti stres. Jadi kalau dalam perjalanan terus dibungkus, di packing dengan kardus gitu ya, itu tanaman cenderung stres ya, kayak kita juga. Sama juga ketika dia dipindah tanam, itu juga dia stres. Terus kemudian kena sinar matahari, akar kena sinar matahari, itu dia tanaman juga stres. Jadi ada beberapa kondisi stres pada tanaman. 3 itu diantaranya ya. 1 adalah dari perjalanan, dari produsen bibit ya, kalau saya bilang produsen bibit itu ke pembeli ya, sampai ke TKP gitu ya. Nah itu dia stres ya, setelah dibuka packing kardusnya. Kemudian yang kedua itu kalau tanaman ini dipindah tanamkan ya, dari misalkan polybag ke pot, atau dari polybag ke grounding ya, tanah, atau bisa juga dari pot kecil ke pot besar ya. Itu pemindahan tanaman seperti itu membuat tanaman itu stres ya. Nah itu bisa dikasih cairan B1. Terus kemudian yang ketiga juga, kalau dia kena sinar matahari akarnya, itu tanaman stres. Makanya kalau bisa, kalau memindahkan tanaman itu di sore hari, supaya sinar matahari tidak intens gitu ya, tidak terang banget, tidak kereng. Atau bisa juga di tempat iup-iup gitu ya, yang rindang gitu, misalkan di bawah pohon misalnya, atau di bawah di dalam di rumah yang tidak kena sinar matahari ya, misalkan di depan rumah yang tidak kena sinar matahari gitu ya. Jadi mindahin itu supaya supaya akarnya itu tidak kena sinar matahari dan tidak terlalu lama lah, hanya sesaat ketika memindahkan itu aja, sama diuruk dengan media tanam. Jadi dia nggak begitu stres. Kalau dia kena sinar matahari agak lama, kemudian terlalu terang, dia akan stres. Nah itu caranya gimana? Nah, siram, kasih cairan B1. Cairan vitamin B1 itu adalah termasuk dari cairan yang anti stres ya, anti stres untuk tanaman. Ya, produknya tadi salah satunya seperti ini ya. Salah satunya, ada banyak macamnya ya. Nah, Sohib pengangguran, setelah itu nanti sekitar 7 hari sampai dengan 10 hari itu baru bisa dipindahkan ke media yang di greenhouse ya, di grounding ya. Itu nanti akan saya buat videonya untuk Sohib pengangguran semua, bagaimana caranya. Jadi ikuti terus channel ini ya. Nah itu kira-kira
yang bisa saya sharing untuk hari ini, untuk video kali ini. Semoga teman-teman pengangguran bisa, semoga sohi pengangguran bisa mengambil manfaatnya, ya, juga bisa mengambil saripati dari apa yang saya lakukan untuk bisa ditiru ataupun dijadikan referensi minimalnya. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, pencet jempolnya dan goyang loncengnya. Salam siap.